Pagi hari di ruang guru. Assalamualaikum, Pak Sem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yun. Ada apa, Bu Yun nih? Pak Sem, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kabar baik, Bu Yuni. Bagaimana Bu Yuni kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya sih baik ya hari ini sehat. Cuma ada sedikit keperluan nih sama Pak Sem. Mau berkeluh kesah sedikit gitu kan. Ada ganjelan nih Pak Sem. Kira-kira Pak Sem ada waktu nggak ya hari ini? Baik, untuk hari ini, Alhamdulillah saya ada waktu, Bu Yuni. Cuma nanti waktunya sekitar waktu pulang sekolah, mungkin sekitar jam 2 kali ya. Bagaimana, Bu Yuni? Bisa atau tidak? Bisa sih Pak Sem, jam 2-an ya. Saya juga sudah kosong jam 2. Kalau bisa di mana ya? Kita itunya ketemuannya, ngobrolnya gitu. Bagusnya sih untuk ngobrol kayaknya ini kalau saya lihat nih agak serius nih ya, Bu Yuni agak Eh, serius nih obrolannya Serius kayaknya sih. lumayan penting nih kayaknya nih. Jadi kita ngobrol di ruang komputer aja kali ya, karena ada AC-nya kondusif sepertinya di situ. Ya boleh Pak Sem. Saya sih berharap mudah-mudahan setelah saya cerita sama Pak Sem, saya mendapatkan pencerahan gitu kan, mendapatkan ide-ide gitu. Jadi eh, moga-moga apa namanya, masalah saya bisa bisa terselesaikan gitu kalau setelah bercerita dengan Pak Sem. Setidaknya saya lega gitu sudah bisa bercerita dengan Pak Sam gitu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi harapan Bu Yuni bisa kita laksanakan dengan baik dan tercapai apa yang diharapkan. Oke? Ya, terima kasih Pak Sem sebelumnya. Baik, sama-sama Bu Yuni. Tetap semangat Bu Yuni. Siap. Siang hari di ruang lab komputer. Assalamualaikum Pak Sem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yuni ketemu lagi. Iya nih. Sudah lama ya Pak Sam? Ya, enggak juga, baru sekitar 5 menit aja. Tadi sambil nunggu ya ngadem-ngadem sedikit lah di ruang komputer gitu. Iya, Ada apa? maaf ya Pak Gimana Bu Sam. Yuni? Iya nih, mau cerita. Kan saya itu kan ikut ikut CGP gitu kan. Terus ikut pelatihan, kemudian jadi komite pembelajar. Kemudian Bapak eh, waktu itu bicara sama saya bahwa setelah saya melakukan atau mengikuti pelatihan, kemudian mengikuti CGP, itu seharusnya saya eh, mengadakan pengimbasan gitu kayak diseminasi kepada teman-teman rekan sejawat. Tapi kan di sekolah ini itu kebanyakan guru-gurunya kan senior. Kalau guru-guru senior itu kan agak sedikit susah ya Pak Sam untuk merubah mindsetnya mereka itu dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru itu agak sedikit susah gitu. Dan posisinya di sini saya adalah guru muda gitu, guru muda yang harus menyampaikan sesuatu kepada guru yang lebih senior gitu. Takutnya nanti sikap saya dianggapnya sebagai yang menggurui seperti itu. Saya rada bingung nih Pak Sem gitu kan, harus apa, harus ngapain dan sikap saya bagaimana seperti itu. Sedangkan Bapak menuntut saya itu harus eh, mengimbaskan Bu Yuni biar yang bisa itu bukan hanya Bu Yuni saja, tapi teman-teman yang lain juga bisa seperti Bu Yuni gitu kan. Dan mengetahui informasi yang sudah Bu Yuni tahu seperti itu. Gimana ya Pak Sam ya? Oh, baik Bu Yuni, kalau tadi Bu Yuni sudah sampaikan, sepertinya ada kekhawatiran ya. Ada kekhawatiran Betul. kepada teman-teman yang lebih senior
ketika Bu Yuni ingin mengimbaskan pengetahuan terkait dengan pendidikan guru penggerak yang sudah Bu Yuni dapatkan. Betul, Kekhawatiran Pak Sam. ini yang menjadi dasar, menjadi masalah ya buat Bu Yuni. Nah sekarang Iya. eh, apakah Bu Yuni sudah melakukan sesuatu untuk melakukan pengimbasan kepada guru-guru senior tersebut? Dulu saya pernah, Pak Sam. Jadi, waktu ketika kurikulum 13 itu 2013 itu baru baru dirilis, terus, saya mengimbaskan tentang penilaian kurikulum 2013. Ternyata responnya mereka itu, sedikit sedikit, tidak baik lah gitu, Hmm. yang menolak gitu, ada yang penolakan gitu. Untuk apa sih katanya gitu, ribet penilaiannya harus begini-begini, banyak prosesnya atau segala macam, banyak nilainya. Mending pakai yang lama aja. Kemudian apa tema-tema, harusnya kan permuatan pelajaran aja lebih gampang, toh nanti nilainya juga jatuh-jatuhnya ke muatan pelajaran juga seperti itu. Jadi sikapnya mereka agak sedikit penolakan, dan kalau misalnya saya melakukan diseminasi lagi, takutnya ada penolakan-penolakan seperti itu, Pak Sem, gitu. Hmm. Heeh. Jadi ada penolakan ya dari guru-guru senior ketika Bu Yuni ingin mengimbaskan pengetahuan tentang kurikulum 13 di waktu yang lalu. Nah, Iya. pada saat ada penolakan, bahkan ada ketidakingintahuan ya dari guru senior, kira-kira saat itu yang Bu Yuni lakukan apa kira-kira kepada guru senior? Yang saya lakukan sih, saya tetap memberikan memberikan, apa sih namanya, ilmu yang saya tahu gitu kan. Saya tetap memberikan ilmu yang saya tahu, kemudian, saya mencari cara gitu, mencari cara gimana sih biar mereka itu merasa bahwa, "Oh ini mudah," gitu kan. Akhirnya, saya membuat cara itu, saya setelah saya menyampaikan, saya memberikan contoh atau format penilaiannya, kemudian "Ini loh Bu, format penilaiannya digituin, silakan Ibu analisis sendiri gitu, pelajari sendiri, kan kemarin sudah saya sampaikan cara-caranya." Cuma saya membuatnya tidak serumit yang, ada pada contoh yang pernah saya terima gitu. Jadi saya permudah gitu kan, untuk penilaian-penilaian. Jadi mereka sudah mendapatkan format, format yang siap pakai gitu, Pak Sam. Tapi Hmm. ternyata memang sih setelah ke sana, setelah berjalan gitu ya, berjalan beberapa bulan gitu kan, 2 bulan, 3 bulan, itu mereka ternyata, "Oh ya udah cuma begini doang," gitu kan. Ya saya sedikit agak agak lega gitu kan, ternyata, oh Hmm. mereka, paham juga ternyata setelah saya berikan, format yang lebih mudah gitu. Jadi mereka mungkin maunya langsung langsung real kerja gitu kali ya, Pak, ya, digituin, bukan yang hanya sekedar teori gitu. Mungkin seperti itu ya, Pak, ya, kalau yang, senior gitu ya? Ya, apa yang tadi Bu Yuni sudah lakukan itu merupakan kekuatan bagi Bu Yuni ya untuk bisa mengimbaskan. Artinya kalau dari cerita yang Bu Yuni sampaikan, ternyata respon yang diberikan pada akhirnya ya menerima walaupun pada awalnya mereka menolak. Tapi memang Iya harus ada betul. istilahnya tadi yang Bu Yuni sampaikan bahan jadi gitu karena memang berpikirnya teman-teman guru senior ya mungkin karena usia juga ya tidak mau ribet terima apa adanya. Sudah bagus apa yang Bu Yuni sudah lakukan. Nah, berikutnya untuk rencana pengimbasan eh, pendidikan guru penggerak, ilmu yang didapatkan dalam PGP ini, kira-kira apa yang akan coba Bu Yuni laksanakan? Saya sih nanti, niatnya nih, Pak, niatnya saya mau, izin kepada kepala sekolah, kemudian, sebelum izin itu saya membuat rencana rencana kerja saya atau, rencana kegiatan kegiatan apa yang akan saya lakukan untuk pengimbasan. Kemudian nanti setelah rencana itu tersusun rapi, saya izin kepada kepala sekolah. Setelah saya izin, saya meminta
memohon kesediaannya kepada kepala sekolah untuk memberikan surat tugas gitu kali ya Pak ya. Kalau ada Hmm, surat tugas atau mandat dari kepala sekolah kan mau tidak mau, suka tidak suka, yang senior-senior itu harus mendengarkan saya berbicara gitu. hmm, Nanti ya setelahnya kan mereka akan berpikir sendiri, mungkin seperti itu kali ya Pak ya, gambarannya gitu. Kalau misalnya hmm, saya yang menyampaikan, "Ibu-ibu saya mau pengimbasan nih, saya mau menyampaikan materi ini," gitu kan. hmm, Takutnya apa sih, emangnya dia siapa, baru ikut guru penggerak aja udah mau ngasih-ngasih materi gitu. Saya hmm. takutnya seperti itu, kan bukan instruktur, bukan segala macem lah gitu Pak, digituin bukan narasumber gitu. Jadi kalau kalau orang bijak bilang itu kan kita belajar boleh dari mana saja dan dari Betul, siapa saja gitu ya Pak ya. Bahkan dari anak usia 5 tahun aja kita bisa belajar dari anak-anak kecil gitu kan. Tapi betul, kan kita lihat lagi orang tua itu kan inginnya dihargai, dihormati gitu ya Pak ya. betul, Jadi betul. kayaknya saya agak sedikit otoriter mau meminta kepala sekolah memberikan surat tugas gitu, Pak. Kira-kira ya bagaimana ya, Pak ya? Ya, menurut saya bagus apa yang sudah coba direncanakan oleh Bu Yuni. Strategi yang dilakukan Bu Yuni menurut saya patut dicoba. Karena apa yang menjadi pemikiran Bu Yuni tadi, khawatir ya dalam tanda kutip ada penilaian negatif. Karena melihat dalam arti junior kepada senior ada sedikit ya mungkin kalau bahasa yang enggak lazim itu ya kurang sopan. Padahal dalam pengetahuan sebenarnya nggak ada ya istilah nggak sopan. Dari Betul. manapun kita Iya, mendapatkan ilmu dari siapapun. Malah ada pepatah yang menyatakan khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil sebuah hikmah, ambillah sebuah pengetahuan dari manapun keluarnya, dari manapun asalnya. Seperti tadi yang Bu Yuni sampaikan, betul. Jadi iya, Pak. walaupun dari anak kecil, bahkan dari musuh kita sekalipun, seumpama gitu ya, tapi Iya, kalau yang keluar dari lisannya itu adalah kata-kata hikmah, kata-kata kebaikan, kata-kata pengetahuan yang menambah hazanah keilmuan kita, why not gitu, kita bisa ambil. Nah, menurut saya apa yang strategi Bu Yuni coba akan jalankan, berbicara dengan kepala sekolah ya patut dicoba dan ini kan menaruhkan sebuah strategi ya, sebuah strategi supaya apa yang Bu Yuni rencanakan bisa berjalan ya sesuai dengan harapan. Nah, baik, Pak. ya kira-kira kapan waktu yang akan Bu Yuni lakukan, waktu pelaksanaannya gitu untuk kepala sekolah? Waktu pelaksanaannya mungkin dalam 2 minggu ini saya siap-siap untuk menyusun menyusun jadwalnya dulu gitu kan, terus kemudian menyusun kegiatannya, apa saja yang akan saya lakukan gitu kan, terus materi-materinya menyiapkan materinya, mungkin saya akan memberikan materi yang lebih singkat dan agak sedikit menarik gitu ya, dengan contoh-contoh yang sudah saya lakukan gitu, seperti budaya positif itu enggak hanya sebuah kata-kata yang materi saja, teori saja gitu, tapi ini loh bahwa segitiga restitusi itu yang seperti ini gitu. Jadi mereka nanti bisa mempraktekkan di kelasnya gitu. Nah, nanti mungkin pengimbasannya akan saya lakukan itu di jam kerja, Pak. Karena kalau misalnya di jam jam libur itu kan biasanya Sabtu Minggu guru-guru itu sudah punya waktu ya sama keluarga atau sudah punya janji kan gitu. Jadi mungkin saya akan melaksanakannya di hari kerja, kemudian di jam istirahat setelah setelah isoma gitu ya, istirahat, sholat, makan, kemudian nanti jam jam 1 sambil menunggu jam pulang itu kan kita jam 3 absen pulang gitu ya. Nanti selesai gitu jam 2:30 sudah selesai. Jadi saya tidak mengganggu sholat, tidak mengganggu makannya mereka, tidak mengganggu istirahat dan tidak mengganggu jam pulangnya mereka gitu, Pak. Seperti itu sih, Pak, kayaknya rencananya gitu. Bagus Bu Yuni, apa yang coba Bu Yuni susun dalam praktik perencanaan nanti
sudah sangat baik dan saya mengapresiasi betul apa yang Bu Yuni sudah rencanakan ke depan. Nah, Baik, Pak. saya berharap mudah-mudahan apa yang menjadi masalah Bu Yuni yang tadi disampaikan dari awal dengan pada intinya nanti ketemu sendiri tuh dari Bu Yuni tadi, rencana-rencana yang muncul dari Bu Yuni itulah, hakikatnya, apa, istilahnya penyelesaian dari masalah yang Bu Yuni lakukan. Dari tadi yang pengembasan kurikulum 2013, pada awalnya penolakan, kemudian pada akhirnya ada penerimaan, walaupun dengan cara-cara step by step, ya ada cara-cara 1, 2, 3, dan pada akhirnya goal juga bisa diterima. Nah ini rencana-rencana ini yang tadi Bu Yuni sudah sampaikan sudah luar biasa. Nah sekarang komitmen dari Bu Yuni untuk melaksanakan kegiatan ini apa? Coba. Saya sih komitmennya akan melanjutkan, kegiatan ini bukan hanya sekali, tapi, mengadakan kegiatan selanjutnya gitu, agar, guru-guru itu terbiasa menerima hal-hal yang baru. Dan, saya sih pengennya mengajak yang muda-muda gitu, mencari partner saya, untuk bekerja sama, menjalankan kegiatan tersebut gitu kan. Jadi, enggak hanya satu kali saya menyampaikan terus sudah selesai gitu. Saya sih inginnya kegiatan ini, kegiatan yang berkelanjutan gitu. Jadi, tahu kalau bisa sih, jadi kegiatan rutin gitu, bukan hanya saya saja nanti ketika ngikut pelatihan gitu atau ada teman yang sedang mengikuti pelatihan atau pelatihan Mhm, matematika atau pelatihan mhm. yang lain, itu kan nanti akan jadi kebiasaannya mereka untuk mengimbaskan sesuatu yang sudah diterima oleh, dia nanti diimbaskan di sekolah dan itu pun kan nanti akan jadi, apa namanya, kekuatan untuk, sekolah gitu ya, Pak, ya, Mhm. hal yang baik lah gitu, seperti itu, Pak. Nah, betul betul. Apa yang jadi komitmen Bu Yuni harus benar-benar dikawal, harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya apa yang menjadi harapan Bu Yuni, cita-cita mulia, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Dan saya melihat apa yang menjadi masalah Bu Yuni ini sudah kelihatan nih dari raut wajahnya sudah lebih ceria nih, sepertinya Ya, sudah ada alhamdulillah sih, sudah lega ya, Pak, ya, sudah agak lega gitu. Jadi, saya udah, wah ternyata rencana yang saya terima PASAM ini, bisa menerima gitu kan. Berarti yang lain insya Allah juga bisa menerima gitu kan ya, amin amin insya amin Allah. mudah-mudahan. Semoga mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, Pak. Ya ya ya. Doakan. Sama-sama, makasih. Makasih Bu Yuni. Ya, terima kasih Pak Sam atas waktunya dan atas kesediaannya serta atas bimbingannya kepada saya gitu. Ya, sama-sama Bu Yuni. Pada dasarnya saya tidak memberikan apa-apa, hanya ya mengajak bicara saja dan sebenarnya solusinya juga sudah ada pada diri Bu Yuni sendiri. Ya, ini pentingnya kita saling bantu-bantu, saling sharing. Mungkin itu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Yuni. Sehat Iya, selalu, sukses. iya, amin. Terima kasih sehat selalu juga Pak. Ya.